pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Eko Fatmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, semuanya sehat ya, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah ya. Ini yang tidak masuk semuanya ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita peroleh nanti bermanfaat ya. Adakah yang ingin memimpin doa? Ya, Axel. Kan Axel. Fold your hand, close your eyes. Thank you, God, for getting us to school and our lesson. Ya. Anak-anak, hari ini kita belajar online ya. Sekarang masih masa pandemi, jadi Miss Eka di sini tidak ada henti-hentinya mengingatkan kalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Rajin cuci tangan, memakai masker, hindari kerumunan dan jaga jarak ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan dan Sahabatku, yaitu pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ya, Miss. Ini peraturan kelas online kita hari ini ya. Yaitu yang pertama ya, wajib menyalakan video selama pembelajaran ya, mematikan audio saat guru menjelaskan, kemudian aktif menjawab pertanyaan dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Semuanya siap ya? Kita akan membacakan Pancasila bersama-sama yang dipimpin oleh Gusti ya. Kan Gusti dipimpin Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, anak-anak, coba kalian sebutkan tanaman apa saja sih yang ada di halaman rumah kalian? Yang punya tanaman di depan pohon jeruk, kemudian pohon palem, banyak ya tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Tanaman itu harus kita rawat dengan baik ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks tumbuhan, kalian dapat menemukan ide pokok dengan suatu
gambar atau diagram ya. Melalui kegiatan penugasan, kalian dapat menyimpulkan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berliterasi terlebih dahulu ya. Akan dibaca literasinya ya, komik online. Adakah yang mau mempresentasikan hasil literasinya yang sudah dibaca tadi? Akan Konita, apa tadi yang kamu peroleh dari membaca komik tersebut? Dengan belajar kita bisa memperoleh ilmu Dengan dan belajar, impian iya, dengan belajar. giat belajar, kita bisa meraih cita-cita. Bisa memperaih cita-cita. Ya, baik ya. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat cendekia. Semangat cendekia lagi. Yes. Pagi. Vitamin A untuk mata, Miss. Mata. Ya, selain kesehatan Makanan atau masakan? Nah, ini Tentang pisang ya, pisang. Pisang itu tumbuhannya dapat kita manfaatkan, selain buahnya dapat kita konsumsi, apalagi anak-anak manfaatnya. sebagai Iya. Daunnya untuk pembungkus makanan. Terus misalkan punya lagi. Nah, ini apa ini? bawang merah. Bawang ya. Merah. Nah, apa manfaat dari bawang merah ini? Meningkatkan penglihatan. Ya. Kemudian Miseka punya Mengingatkan. ini ya. Nah, kelihatan ini apa? Jahe. Jahe ya, kunyit iya. Kalau kunyit, jahe itu bermanfaat untuk apa? Obat tradisional. Obat tradisional ya. Mengobati radang. Mengobati radang, betul sekali ya. Dan satu lagi, Miseka punya ini. Apa ini? Ayo. Kentang, betul sekali. Kentang bisa kita konsumsi ya, menjadi bahan makanan ya. Makanan. Keripik ya. Dan lain sebagainya. Semuanya pinter-pinter ya, aktif. Selain itu tadi, Miseka punya gambar. Nah, ini adalah tanaman bunga Mawar. Matahari. matahari ya. Kemudian ini Daunan. ya, mangkuk. Ya, ini aglonema. Perkembangbiakan vegetatif ya. Perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif ya. Perkembangbiakan vegetatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan ya. Vegetatif alami contohnya yaitu seperti membelah diri ya, spora, tunas, umbi, geragi. Nah, umbi nanti kita bagi menjadi tiga, ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Betul sekali ya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami ya, yaitu yang pertama membelah diri ya. Membelah diri contohnya adalah ganggang hijau ya, tumbuhan bersel satu. Spora, dengan cara spora, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur dan paku ya, tumbuhan paku juga ya. Next, kemudian tunas ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu contohnya apa Nana? Di situ? Cemara, Pohon pisang ya. Cemara, sukun, bambu nanas ya, dan pohon palem.
umbi ya. Umbi itu ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis ya. Umbi batang contohnya adalah ini apa ini? Kentang. Oh ya, kentang Oh, ini ya. singkong. Kemudian Singkong. umbi akar Singkong. ini singkong ya. Kemudian ini umbi lapis itu bawang merah ya. Next. Geragi ya. Geragi adalah batang yang menjalar di atas tanah. Kemudian ada ruas-ruasnya tumbuh akar tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah arbei ya, dan tanaman gagan. Akar tinggal ya, akar tinggal biasa kita sebut dengan istilah rizoma ya, rizoma. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma adalah Jahe. kunyit, jahe, Kunyit. lengkuas, iya. Nah, anak-anak, tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup ya. Salah satunya yaitu sebagai sumber energi ya, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Sebagai sumber oksigen untuk bernafas ya, sebagai pengikat air tanah, dan sebagai peneduh atau kehidupan ya ini ya. Bisa juga sebagai tempat hidup tumbuhan lain ya, dapat dijadikan sebagai obat ya, sebagai bahan baku industri, contohnya karet ya. Kemudian sebagai penghasil oksigen ya, tadi melindungi diri dari sinar matahari. Nah, coba kita simak video. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, tanaman pada daun pakis. terdapat sporangium. Kalian ada yang baru tahu. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis.
yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi, ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Sekarang ini. Coba ya, siapa yang bisa jawab ya? Di sini Miss Eka ada beberapa gambar ya. Beberapa gambar. Yang pertama adalah tumbuhan pisang ya. Tanaman pisang. Ada yang tahu pisang tadi berkembang biak dengan cara apa? Tunas. Kemudian kalau jahe, lengkuas, temulawak, kunyit. Akar tinggal. Ya. Akar tinggal tadi nama lainnya apa, Nana? Rizoma. Ya. Kemudian ini ada arbei dan stroberi. Berkembang biak dengan apa? Dengan geraki. Ya, betul sekali ya, Marco ya. Kemudian Miss Eka punya gambar lagi. Nah, ini bawang ya, bawang merah. Berkembang biak dengan cara apa bawang merah tadi? Umbi lapis. Betul sekali, Clarinta ya, Gerin. Terus yang tengah ini adalah gambar singkong. Singkong berkembang biak dengan cara umbi akar. Ya, betul sekali ya, Edra ya. Bintang 1 untuk Edra dan yang lainnya tadi yang sudah jawab ya. Kemudian ini yang terakhir. Apa ini? Kentang. Ya, kalau kentang tadi berkembang biak dengan cara apa? Umbi batang. Umbi batang. Iya. Dapat kita ambil kesimpulan, tumbuhan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan kita ya. Misalnya sebagai bahan makanan ya, sebagai bahan obat-obatan ya, bahan baku pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya ya. Jam 9 Nah, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan di lingkungan sekitar demi kelangsungan hidup ya. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Ini terdapat kalimat yang penting ya. Kalimat apa anak-anak kira-kira? manfaat yang besar. Tumbuhan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Nah, kalimat yang penting ini anak-anak kita sebut dengan ide pokok. Ya. Ide pokok bisa juga kita sebut dengan gagasan pokok ya. Baik, mari kita simak video tentang mencari ide pokok. Sedang mereka bicarakan. Filmnya tentang apa sih? Bacaan itu Masih tentang ada apa? beberapa kegiatan lagi.
Kalimat tersebut menanyakan sebuah topik yang berarti ide pokok atau gagasan pokok. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari ide pokok. Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Istilah atau nama lain dari ide pokok yaitu gagasan pokok, gagasan utama, ide utama, pikiran utama, dan pikiran pokok. Ide pokok juga mencakup inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan simpulan. Paragraf yang baik memiliki ciri. Yang pertama, memiliki ide pokok yang berfungsi sebagai topik pembahasan dan terletak pada kalimat utama. Yang kedua, memiliki beberapa kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Unsur dari paragraf yaitu ada alinea, yang berarti ada kalimat yang menjorok sehingga bentuknya seperti pada bacaan. Unsur berikutnya ada yang disebut kalimat utama. Pada umumnya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalimat utama akan memuat satu kalimat penuh sampai dengan titik. Unsur berikutnya yaitu kalimat penjelas atau disebut juga kalimat khusus. Cara menentukan ide pokok. Pada paragraf tersebut, kalimat utama terletak di awal paragraf yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok dan terletak pada kalimat utama. Setelah kita membaca dengan seksama paragraf tersebut, kita temukan kalimat utama beserta kalimat penjelasnya. Kemudian kita buatkan kesimpulan secara keseluruhan inti dari paragraf tersebut. Dan ide pokok dari paragraf tersebut yaitu pembahasan tentang reptilia. Sesuai dengan kalimat utama kan? Contoh yang kedua, untuk menentukan ide pokok, pertama kita harus membaca dengan seksama. Kemudian temukan kalimat utamanya. Pada paragraf tersebut, kalimat utama berada di akhir paragraf dan kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas. Dari kalimat utama, kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu perilaku baik Rina. Contoh yang ketiga, kita baca terlebih dahulu paragraf tersebut, kemudian menentukan kalimat utamanya. Pada paragraf tersebut, kalimat utama berada di awal paragraf dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Terdapat pengulangan kata kunci di awal dan di akhir paragraf, yaitu pendidikan karakter. Sehingga kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu pendidikan karakter. Dari ketiga contoh paragraf tersebut, kita bisa menentukan jenis-jenis paragrafnya. Ada paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, seperti pada contoh berikut. Yang kedua, paragraf induktif. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf, seperti pada contoh berikut. Yang ketiga, paragraf campuran. Kalimat utamanya berada di awal dan ditekankan kembali di akhir paragraf, seperti pada contoh berikut. Jadi, kalimat utama ada di awal dan di akhir. Ini merupakan gabungan antara deduktif dan induktif. Video ini kalian tahu bagaimana caranya menentukan gagasan pokok atau ide pokok. Tadi ada 3 macam jenis paragraf. Siapa yang bisa menyebutkan 3 macam jenis paragraf tersebut?
Deduktif, induktif, Deduktif, deduktif, ya betul. Deduktif. Campuran, betul sekali, Gary. Ya. Campuran. Kalau paragraf deduktif itu paragraf yang bagaimana? Coba. Kalimat utamanya terletak pada di awal paragraf. Di awal paragraf. Sekali ya, Zevanya good ya, bintang 1 untuk Zevanya. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalau paragraf induktif, bagaimana? Paragraf induktif. Kalimat utama dan di akhir. Terletak di akhir. Iya ya, betul sekali Edra dan Clarinta ya. Kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf ya. Yang terakhir tadi yang ketiga yaitu ada paragraf campuran anak-anak. Paragraf campuran tadi apa? Kalimat utama. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir dan awal. Iya ya. Lili dan Nara. Kalimat utamanya terletak di akhir dan di awal paragraf. Betul sekali. Anak dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bergabung dengan kelompoknya ya. Kita join di breakout room untuk mengerjakan LKPD ya. Halo semuanya, kelompok 2 didiskusikan ya, dikelompokkan tumbuh-tumbuhan yang digambar itu ya. Berkembang biak dengan cara apa ya. Halo semuanya, kelompok 3 ya, diskusi ya. Selesai semuanya ya. Untuk kelompok 1 sudah siap ya presentasinya. Silakan Zevanya dipresentasikan. Apakah yang dimaksud dengan ide pokok paragraf? Gagasan yang jadi pokok pengembangan paragraf. Tuliskan 3 cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, baca tiap kalimatnya. Paragraf 1, Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Paragraf 2, dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas muka laut. Paragraf 3, Indonesia memiliki banyak pantai karena terdiri atas ribuan pulau. Paragraf 4, dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas muka laut. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas muka laut. Indonesia memiliki banyak pantai karena terdiri atas ribuan pulau. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas muka laut. Sudah, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Zevanya anak-anak ya. Selanjutnya kelompok 2 ya, Marco. Kan Marco dipresentasikan. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan hanya melibatkan satu induk atau tanpa kawin. Tuliskan 3 contoh jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Spora, tunas, umbi. Ya. Tuh. Nama tumbuhan, wortel, cara berkembang biak, umbi akar. Manfaat tumbuhan untuk kesehatan. Nama tumbuhan bawang, cara berkembang biak, umbi lapis. Manfaat tumbuhan untuk bahan masakan. Nama tumbuhan jahe, cara berkembang biak, akar tinggal. Manfaat tumbuhan, obat tradisional. Nama tumbuhan kunyit, cara berkembang biak, akar tinggal. Manfaat tumbuhan sebagai bahan pewarna alami. Nama tumbuhan bambu, cara berkembang biak, tunas. Manfaat tumbuhan, bahan kerajinan. Nama tumbuhan lengkuas, cara berkembang biak, akar tinggal. Manfaat tumbuhan, obat-obatan. Nama tumbuhan kentang, cara berkembang biak, umbi batang. Manfaat tumbuhan, bahan makanan. Nama tumbuhan singkong, cara berkembang biak, umbi akar. Manfaat tumbuhan, sumber karbohidrat. Nama tumbuhan pisang, cara berkembang biak, tunas. Manfaat tumbuhan, daunnya untuk bungkus makanan. Nama tumbuhan stroberi, cara berkembang biak, geragi. Manfaat tumbuhan, sumber vitamin C. Bagus sekali ya. Terima kasih Marco. Beri tepuk tangan untuk Marco anak-anak ya. Anak-anak, adakah yang ingin memberikan tanggapan untuk Ella, kemudian Marco sama Zevanya? Semuanya sudah betul ya jawaban temannya ya. Baik. Untuk hari ini tadi kita belajar apa anak-anak? Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara
vegetatif, Vegetatif, yaitu antara lain apa saja? Akar tinggal. Akar tinggal, kemudian Tunas. spora, tunas, ya. Kemudian untuk paragraf tadi ada berapa macam paragraf anak-anak? 3. Ada 3, apa saja? Induktif, Induktif, deduktif, dan campuran, ya. Baik anak-anak, Miss Eka beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi ya di Google Doc ya. Hanya tinggal memilih ya. Sudah selesai? Sudah, Miss. Baik anak-anak, apa sih manfaat kita belajar pada pagi hari ini tadi? Kita dapat mengetahui apa saja hari ini tadi? Macam-macam paragraf. Kita bisa mengetahui macam-macam paragraf. Pinter sekali Lili ya. Kemudian semacam tumbuhan vegetatif. iya, macam-macam tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif ya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari vegetatif buatan ya. Ada yang ditanyakan anak-anak untuk hari ini? Tidak ada yang ditanyakan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Miss Eka akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum Miss Eka akhiri, silakan dipimpin berdoa. Your hand, close your eyes and not your hand. Let's play together. Thank you, girl, for Amin. Anak, jangan lupa di rumah untuk selalu giat belajar ya, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini ya. Sampai ketemu besok. Miss Eka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bye-bye. Bye-bye.